Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana dari kelas 10 IP 1. Saya akan menceritakan biografi Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Orientasi. Soekarno lahir di Blitar pada 6 Juni 1901. Dia anak seorang guru sekolah rakyat, Raden Sukaemi, dan wanita Bali berdarah bangsawan, Ida Ayurai. Sebagai anak priai yang memang pandai, Soekarno bisa mengecap pendidikan tinggi dan lulus dari Sekolah Teknik Tinggi di Bandung, kini ITB, pada 1925. Sebagai mahasiswa teknik, Soekarno terbilang pandai. Peristiwa dan masalah. Perjuangan politik merebut kemerdekaan berlanjut dengan dibentuknya Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 1927. Soekarno menerapkan sikap non-kooperasi dengan Belanda yang membuatnya beberapa kali masuk tahanan. Pada 1929, dia ditahan oleh Belanda di penjara Sukamiskin, Bandung karena aktivitas politiknya, tetapi dibebaskan 2 tahun kemudian. Pada masa pendudukan Jepang, Soekarno mendapat kesempatan lebih besar untuk mempromosikan cita-cita nasional Indonesia yang bekerja sama dengan Jepang melawan sekutu. Pada 17 Agustus 1945, tak lama setelah Jepang takluk kepada sekutu atas desakan para aktivis pemuda yang sempat menculik Soekarno ke Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sehari kemudian, Soekarno-Hatta diangkat menjadi presiden dan wakil presiden pertama Indonesia. Mereka segera terlibat dalam melawan penduduk kembali oleh Belanda. Namun, ketika secara resmi Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 1949, kedudukan Soekarno sebagai presiden kembali dipulihkan. Situasi politik Indonesia memuncak dengan perebutan kekuasaan yang gagal pada 30 September 1965. Kejadian ini kemudian berlanjut dengan pembunuhan besar-besaran, pembubaran Partai Komunis, dan buntutnya Soekarno tersingkir. Pemimpin militer Maijen Soeharto meminta Soekarno untuk menyerahkan kekuasaan efektifnya melalui Super Semar pada Maret 1966. Soeharto kemudian menjadi presiden menggantikan Soekarno pada 1968 sampai kematian Soekarno di Jakarta pada 21 Juni 1970. Dia masih berada dalam status tahanan rumah, namun pemerintah menganugerahinya pahlawan proklamasi. Reorientasi. Sebagai Bapak Bangsa Indonesia, Bung Karno telah mengantarkan bangsa Indonesia kepada kemerdekaan dengan perjuangan yang tanpa pamrih. Bung Karno telah membangun tatanan keadilan yang menyejahterakan rakyat Indonesia serta berhasil menyejajarkan Indonesia dengan negara lainnya. Semoga apa yang dilakukan itu dapat menginspirasi rakyat Indonesia menuju masa depan yang lebih gemilang. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.